Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamisa dengan NIM 1865001 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prototype bekerja dengan model pertama. Lanjut, pertama pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi. Tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan cara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FC biasanya menimbulkan kesalahpahaman atau jika dibaca semuanya. Kemudian yang kedua, teori di belakang prototype atau the theory behind prototyping. Yang pertama, apakah Anda membeli mobil dari brosur penjualan? Keuntungan dari prototype yang pertama menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Yang kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototype. Kemudian yang ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Kemudian yang keempat, user merasa puas. Dan yang ketiga, metode prototype atau the prototyping method. Langkah-langkah pembuatan prototype. Yang pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Yang kedua, bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Yang ketiga, biarkan user menggunakan prototype. Yang keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Kemudian yang kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Yang keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Kemudian keempat, sistem yang bermanfaat pada prototype atau sistem that benefit from prototyping. Sejak kebutuhan atau baca spesifikasi fungsi pada umumnya berhubungan dengan pandangan user terhadap sistem. Hanya dengan prototype, tampilan bagi user sudah cukup untuk memeriksa yang dibutuhkan. Menu-menu bentuk tampilan input, tampilan keluar, atau laporan yang dicetak, kemudian pertanyaan-pertanyaan, pesan-pesan merupakan calon yang ideal untuk prototype. Kemudian yang kelima, software untuk prototype atau software for prototyping. Apa yang harus disediakan dari paket software prototype? Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu pembuatan menu yang cepat dan mudah, kemudian pembuatan tampilan input dan output, kemudian penyelarasan, kemudian software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis, kemudian software harus dapat menyusun database sesuai harapan, kemudian mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Kemudian apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototype. Lanjut, prototype sebagai bagian dari case prototype adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis. Jadi merupakan bagian dari case atau computer aided software engineering. Tetapi prototype memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Kemudian di manakah prototype ditempatkan dalam 7 fase. Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototype dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototype. Jangan takut, pembuatan prototype hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. Kemudian, beberapa produk yang harus dilihat, atau some produk to look at. Pertama, accelerator sebagai alat prototype, kemudian yang kedua bahasa generasi, keempat sebagai peralatan prototype. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.